Diduga sopir tidak memahami medan jalan. Sebuah bus pariwisata kehilangan kendali saat menikung dan menanjak hingga terperosok ke saluran air di Pangandaran, Jawa Barat usai perjalanan wisata dari Pantai Pangandaran. Para penumpang dievakuasi menggunakan bus cadangan. Beruntung tidak ada korban jiwa dalam kejadian tersebut. Namun arus lalu lintas dari arah Banjar maupun sebaliknya mengalami kemacetan hingga 5 km. Sementara itu, Satuan Lalu Lintas Polres Pangandaran langsung melakukan rekayasa lalu lintas dengan sistem buka tutup jalur untuk mengurai kepadatan kendaraan. Bisnya arah pulang tadi kejadian pukul 13. Memang di Pangandaran untuk wisatawan yang datang bervariasi, ada yang datang pagi, siang, sore, begitu juga malam. Namun pada saat kepulangan mayoritas setelah check out hotel. Pada saat jam 12 sampai pukul 15, disitulah kepadatan kepulangan wisatawan sehingga kita prioritaskan untuk masyarakat yang pulang dahulu. Di luar jam tersebut pukul 13 sampai 15 kita prioritaskan yang datang. Evakuasi bus selesai pukul 15.00 waktu Indonesia Barat. Sementara arus lalu lintas mulai kembali normal. Pihak kepolisian mengimbau wisatawan dan pengendara untuk berhati-hati, terutama di medan jalan yang menantang seperti tikungan Karangnini. Dari Pangandaran, Jawa Barat, Irfan Ramdiansah, iNews melaporkan. Pengemudi mobil ini berusaha kabur menghindari kejaran warga usai terlibat kasus tabrak lari. Namun upayanya gagal setelah laju kendaraannya dihalang-halangi supir truk yang sudah diberitahu warga di jalur Pantura, Batangsari, Kecamatan Sukasari, Kabupaten Subang. Warga yang geram kemudian beramai-ramai menghajar Dedi Setiadi, pengemudi minibus, dan rekannya Ramli. Tak hanya itu, mobil pelaku juga tak luput dari sasaran amuk warga hingga rusak parah. Sebelumnya pengemudi minibus ini menabrak seorang tukang bubur di wilayah Blanakan, Kabupaten Subang, Jawa Barat. Namun bukannya berhenti, Dedi dan rekannya mengaku panik akibat dikepung massa, memilih kabur ke jalur Pantura Batangsari dan berhasil dihentikan sekitar 30 km dari lokasi kejadian. Kini pelaku beserta mobil yang ditumpanginya telah diamankan ke Mapolsek Pamanukan. Seorang pengamen mengamuk di sebuah apotek di kawasan Kembangan, Jakarta Barat. Aksi pelaku ini terjadi usai dirinya mengamen dan tak terima hanya diberikan uang Rp1.000 oleh pegawai apotek. Khawatir mendapatkan perlakuan yang tak diinginkan, pegawai apotek merekam kejadian tersebut untuk dijadikan barang bukti. Udah punya mobil belum, Mbak? Aksi pelaku pun viral di media sosial. Lucunya, usai viral, pelaku kembali mendatangi apotek dan kembali terlibat cekcok dengan pegawai apotek lainnya dan bahkan sempat terjadi aksi perampasan ponsel. Aksi pengamen ini sudah sangat meresahkan dan berulang kali sehingga petugas Sudin Sosial mendatangi lokasi untuk mencari keberadaannya. Dari Jakarta, Miftahul Ghani, iNews melaporkan. Pengalaman unik dialami seorang pengantar paket yang satu ini nih. Kedatangan si pengantar paket ternyata disambut seekor burung merak yang melebarkan sayap indahnya. Wah, jangan-jangan yang pesan paket si burung merak ini ya? Seekor kera terpantau warga berkeliaran di atap rumah di kawasan Jalan Icang, Pasiguung, Tugu, Cimanggis, Depok, Jawa Barat. Mungkin habitatnya sudah sangat terganggu sampai-sampai harus mencari makan ke permukiman warga. Waduh, hati-hati ya warga. Duh, apa rasanya ya jika lagi santai lalu didatangi seekor kera? Seperti yang dialami kedua wanita ini saat berjaga di meja resepsionis, tiba-tiba datanglah seekor kera. Alhasil, kedua makhluk beda jenis ini pun sama-sama kaget. Seekor buaya cukup besar terpantau warga memasuki halaman sebuah masjid di wilayah Punggur, Kabupaten Kuburaya, Kalimantan Barat. Diduga buaya naik ke daratan akibat banjir yang melanda kawasan itu. Duh, hati-hati mas, satu juga buaya.
Seekor babi hutan kembali membuat heboh warga perumahan BCR di Kampung Cijeblok, Cibeber, Cianjur, Jawa Barat hari Kamis. Hewan liar itu tertangkap warga memasuki salah satu rumah hingga menakuti penghuninya. Warga pun bersama-sama berusaha mengusir babi hutan tersebut agar tidak ada yang terluka. Kemarin masuk masjid, sekarang masuk rumah. Mungkin ini akibat ulah manusia juga yang mengganggu habitat mereka. Ya Allah. Waduh, kok bisa sih ada ular 3,5 meter di dalam kap mesin mobil? Bisa saja, seperti yang terjadi di perumahan Piayu Residen Batam, Kepulauan Riau hari Selasa lalu. Warga terpaksa melakukan evakuasi secara berhati-hati guna mengamankan ular piton tersebut agar tidak melukai warga. Hati-hati ya, Mas. Warga permukiman di Komplek Impiana Villa, Taman Seri Impian, Kluang Johor, Malaysia, dikejutkan kehadiran seekor gajah besar yang terekam kamera berjalan di sekitar lingkungan perumahan tersebut beberapa waktu lalu. Binatang bertubuh besar itu tampak berjalan santai tanpa menimbulkan kerusakan apapun. Tidak diketahui dari mana hewan berbelalai itu datang. Wah, yang ini sama aja nih, satu juga gajah, Om. Pengguntingan pita yang dilakukan Ketua Dewan Pembina MNC Peduli Haritanu Sudibyo bersama Wakapolda Metro Jaya Jatiwiyoto Abadi menjadi tanda diresmikannya gedung Polsek Metro Menteng, Jakarta Pusat yang baru direnovasi. Renovasi Polsek Menteng mencakup perbaikan gedung kantor, penyediaan tempat tinggal bagi personil dan fasilitas ibadah. Renovasi gedung ini merupakan inisiasi dari program CSR MNC Peduli untuk membantu instansi kepolisian memaksimalkan pelayanan kepada masyarakat. Ya, pertama-tama saya ucapkan selamat bahwa renovasi sudah selesai. Barusan kami meninjau cukup representatif. Mudah-mudahan bisa bermanfaat bagi Polsek Menteng. Tentunya untuk memberikan layanan lebih baik lagi bagi masyarakat di bawah wilayah Polsek Menteng. Sekali lagi selamat. Menyampaikan rasa hormat terhadap MNC Group yang telah memberikan bantuan berupa pembangunan renovasi kantor Polsek Menteng yang cukup representatif, dan tentu kami ini adalah merupakan wujud kepedulian masyarakat terhadap jajaran kepolisian yang ada di wilayah Polda Metro Jaya. Dan ke depan tentu dengan bangunan yang cukup representatif ini, kita akan tingkatkan kinerja anggota kami yang ada di Polsek Menteng ini dalam rangka untuk memberikan pelayanan, pelindungan, dan pengayoman kepada masyarakat. Renovasi kantor Polsek Metro Menteng sekaligus menjadi komitmen MNC Peduli untuk terus berdampak bagi masyarakat terutama dalam pelayanan sosial. Dari Jakarta, Estra Ambarita, Fakih Satrio, Damar Wicaksono, iNews melaporkan. Sedikit demi sedikit lama-lama menjadi bukit. Peribahasa ini berhasil dibuktikan oleh Sadikin, warga desa Cikangkung, Ciracap, Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat. 8 tahun sudah Sadikin menabung dalam drum bekas oli. Mekanik sepeda motor ini kewalahan saat membongkar celengan istimewanya. Begitu banyak uang dari dalam drum sampai-sampai Sadikin dibantu anak dan istri menghitung tabungannya. Setelah berulang-ulang dihitung takut salah, terkumpul uang sebanyak hampir 70 juta rupiah. Awalnya Sadikin hanya iseng-iseng menabung dalam drum saat bengkel sepi di tahun 2016. Tak menyangka dari keisengannya itu, Sadikin berhasil mengumpulkan uang puluhan juta rupiah. Akhir 2016 lah, 8 tahun yang lalu kalau saya. Saya pertama ngisi itu, pertama dibuat 10.000 kalau nggak salah. 10.000 saya punya uang koin itu, 10.000. Keseluruhan dihitung itu hampir 70-an lah. 70 jutaan. 70 juta. Kalau sampai menghasilkan uang hingga puluhan juta rupiah, ini sih bukan iseng ya pemirsa. Oleh Sadikin, uang koin 500 dan 1000-an ini dimasukkan ke dalam beberapa kastin untuk ditukarkan ke bank. Rencananya uang hasil menabung akan digunakan Sadikin untuk dijadikan modal tambahan bengkel.
Pemerintah Indonesia mengecam penembakan terhadap pekerja migran Indonesia oleh Malaysia. Nota diplomatik akan dikirim untuk meminta pemerintah Malaysia menggelar investasi mendalam. Kami mendorong agar penyelidikan ini bisa dilakukan secara komprehensif ya, agar informasinya bisa terang benderang, bisa transparan, sehingga ketahuan apa yang sebenarnya terjadi. Tapi yang pasti yang kami lihat di sini ada dugaan penggunaan kekuatan berlebihan. Karena sebetulnya kalau bicara soal pekerja migran ini kan bisa hanya ditangkap aja atau gimana, tidak perlu sampai penggunaan sampai ditembak seperti itu ya. Sebelumnya, dari hasil investigasi sementara, penembakan dilakukan oleh Otoritas Maritim Malaysia, Agensi Penguat Kuasa Maritim Malaysia. Penembakan dilakukan di perairan Tanjung Ru, Malaysia. 1 orang tewas dan 4 lainnya terluka. Sementara itu, ratusan pekerja migran Indonesia atau PMI dideportasi dari Malaysia melalui Pelabuhan Internasional Dumai, Riau, tiba dengan selamat. Sebanyak 6 orang PMI harus mendapatkan perawatan khusus terkait kondisi kesehatan yang memburuk karena alasan depresi. Pemerintah Malaysia akan terus melakukan deportasi secara besar-besaran terkait dengan banyaknya PMI yang masuk ke negara Malaysia secara ilegal atau non-prosedural tersebut. Tim Liputan iNews melaporkan. Puluhan kios pasar induk Cepu, Kabupaten Blora, Jawa Tengah, Minggu pagi dilalap si jago merah. Tim gabungan pemadam kebakaran berusaha memadamkan api yang berkobar hebat membakar bangunan pasar. Besarnya kobaran api menimbulkan gumpalan asap pekat yang membumbung tinggi ke udara. Sejumlah pedagang hanya bisa pasrah melihat kios tempat usahanya terbakar. Setelah berjuang beberapa jam, api akhirnya berhasil dipadamkan. Akibat peristiwa ini, sebanyak 80 kios ludes terbakar dengan kerugian mencapai 1,5 miliar rupiah. Kios yang terbakar merupakan bangunan lama yang sebagian digunakan untuk gudang dan kios untuk grosiran. Petugas damkar belum bisa memastikan penyebab dari kebakaran pasar induk Cepu ini. Beruntung tidak ada korban jiwa dan luka dalam insiden ini.